7 golongan naungan Allah di hari kiamat. Pemimpin yang adil. Menjadi seorang pemimpin bukanlah sebuah perkara yang mudah. Ia harus mementingkan kepentingan masyarakatnya dibandingkan kepentingan pribadinya. Pemimpin yang adil juga harus menyerukan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menyeru pada kebaikan dan berusaha mencegah kemungkaran terjadi di kalangan masyarakatnya. Pemuda yang tumbuh dewasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa muda merupakan fase di mana nafsu dari manusia bergejolak. Banyak dari manusia yang lebih mengikuti hawa nafsunya ketika berada di fase dewasa. Sering kita mendengar banyak yang menyerukan bersenang-senang dalam artian negatif di masa muda. Padahal masa muda merupakan fase yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Seorang yang hatinya bergantung ke masjid. Imam Nawawi menerangkan dalam kitabnya Syarhun Nawawi lil Muslim tentang sabda Nabi, seseorang yang hatinya terpaut kepada masjid, yaitu orang yang sangat cinta masjid dan selalu sholat berjamaah di dalamnya, bukan orang yang hanya sering duduk atau berdiam di dalam masjid. Dua orang lelaki yang saling mencintai karena Allah. Keduanya bertemu dan berpisah karenanya. Hal yang membuatnya saling cinta adalah Allah, karena ia melihat saudaranya itu taat beribadah kepada Allah, istiqomah dalam menjalankan syariatnya, maka ia mencintainya. Ia memahami bahwa ia harus mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Lelaki yang menjaga kehormatannya. Wanita memang menjadi fitnah yang besar bagi laki-laki dan sulit agar terhindar darinya. Seperti yang dapat kita perhatikan di zaman ini, di mana perzinahan sudah merajalela bahkan tidak malu di depan umum. Maka jika ada seorang lelaki yang diajak berzina lalu ia menghindarinya karena takut kepada Allah, maka ia akan dinaungi pada hari kiamat. Orang yang gemar bersedekah sembunyi-sembunyi. Orang yang dinaungi Allah pada saat tidak akan ada naungan selain dari naungannya adalah orang yang gemar melakukan sedekah sembunyi-sembunyi. Ia takut akan timbul rasa riya dalam dirinya ketika ia menampakkan sedekahnya, dan ia menjaga kehormatan bagi yang diberi. Orang yang berzikir dalam kesunyian lalu meneteskan air mata. Bertakwa kepada Allah di mana saja merupakan keharusan yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Mudah untuk menjaga ketakwaan di hadapan manusia, tapi kadang kita lupa untuk menjaga ketakwaan di kala kita sendiri. Maka seorang yang berzikir kepada Allah disertai tangis yang dirahasiakan dari orang-orang, ia akan dinaungi oleh Allah ketika tak ada naungan selain naungannya. Wallahu a'lam bishawab.